gede. Mau tepat loh. Wow. Toman. Mancingannya mantap. 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 Terlihatnya rumah di atas sungai menjadi akhir perjalanan kami menuju tempat untuk memancing. Untuk kesekian kalinya, tim Mancing Mania datang ke Bangka untuk mencari predator penghuni sungai. Saya lagi ada di sungai di Bangka Selatan, di Tobuali. Rencananya mau mancing toman sama teman-teman dari Bangka nih. Agak-agak hujan dari tadi pagi mah agak gerimis. Kita mau tetap coba karena katanya begini malah si tomannya ganas-ganas. Hujan yang tak kunjung berhenti tidak menyurutkan niat saya dan teman-teman untuk memancing. Pasalnya, perjalanan menuju spot tidak terbilang sebentar. Dari kota Pangkal Pinang, saya harus menempuh perjalanan mobil hampir 5 jam. Menggunakan longboat warga lokal, kami siap bertarung tarikan dengan giant snakehead-nya Bangka. Perahu pun menyusuri sungai untuk mencari spot ideal. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan rumput dan batang pohon yang biasanya menjadi tempat toman untuk hidup. Mata kami pun selalu mengawasi agar spot potensial tidak luput dari pandangan. Tiba di spot, saya langsung mencoba peruntungan. Menurut kawan yang sering memancing, ada beberapa spot andalan di sini. Benar saja tidak lama umpan saya dimakan. Strike! Namun hanya seekor baby toman yang menyambar umpan froggy saya. Lumayan buat permulaan. Ada induk yang bawa anak di pinggirnya. Jadi kita coba-coba tes. Ternyata saya dapetnya malah anaknya, bukan emaknya. Makanya kalau yang masih segini nih, masih belum kelihatan cantiknya nih si toman. Dia masih garis-garis aja, masih muda nih. Kalau misalnya udah dewasa, dia lebih kelihatan batik-batiknya, warnanya juga cantik. Terus lebih ini, lebih sangar nih mukanya. Kalau ini masih manis-manis. Di perahu lain, Bayu juga mendapat sambaran. Fish on! Sepertinya Bayu agak kesulitan dalam menaikkan ikan. Dengan cuaca yang kurang bersahabat dan banyaknya rumput di pinggir sungai membuat Bayu semakin kesulitan untuk membuat ikan menyerah. Karena ikan menyangkut di rumput, akhirnya perahu menghampiri ikan agar bisa dinaikkan. Namun sayang, nampaknya ikan berhasil meloloskan diri. Wah, jangan menyerah kawan. Kali ini giliran Yudi yang mencoba peruntungan di depan kapal. Tidak menunggu lama, umpan froggy buatannya sendiri pun disambar. Strike! Seekor toman kecil berhasil dinaikkan. Mantap! Mantap! Hujan dari pagi nggak berhenti nih sampai siang, sampai tengah hari nih. Tapi kalau cuaca-cuaca kayak gini buat toman sebenarnya bagus ya, jadi dia makan. Kalau misalnya panas banget terik biasanya dia nggak makan. Makanya kalau misalnya lagi musim kemarau biasanya kita mancing toman nih dari pagi sampai agak siang, terus siang kita istirahat, sorenya kita main lagi. Nah kalau cuaca kayak gini kita bisa main sepanjang hari. Kini Thomas yang mendapat strike di perahu saya. Wow,
Memang banyak ikan di sungai ini. Dengan melihat joran yang melengkung, sepertinya bukan ikan kecil yang menyambar umpannya. Sayang, ikan berhasil melarikan diri karena menyangkut di tumbuhan. Wah, boncel ya. Ya, lepas. Tadi nyangkut ternyata. Jadi habis strike, kata dia ini kan bawahnya konturnya banyak rumput-rumputnya. Jadi kalau misalnya kita nggak buru-buru, dia lari ke rumput-rumput, lepas dia tadi lepas. Ini dapat anaknya. Mungkin ikan memang sedang lapar. Kami tidak bisa berhenti menarik ikan. Putra nampak sibuk menggulung reel miliknya. Dengan cepat, seekor toman berhasil dinaikkan. Mancing mana ya? Mantap. Mungkin ada ribuan toman yang hidup di sungai ini. Umpan yang kami lemparkan selalu saja disambar walau kadang mocel. Ikan toman memang salah satu top predator sungai. Ikan ini bisa memangsa apapun benda bergerak yang berada di depannya, bahkan spesiesnya sendiri. Dan perkembangan ikan ini memang super cepat, sehingga wajar di beberapa negara ikan ini dicap hama dan harus dimusnahkan. Baby toman by handmade. Mancing mana ya? Mantap. Di sini si toman-tomannya biasanya main top water nih, jadi dia makannya di atas. Yang paling tepat buat tempat kayak gini nih, froggy. Froggy juga ada dua macam jenis umpan froggy, ada yang soft, ada yang hard. Kalau yang soft ini benar-benar aman nih kalau misalnya kita gunain buat di tempat-tempat yang banyak rumput-rumputnya. Dia nggak nyangkut karena si hooknya ini nyatu ke badan si soft froggy-nya, dan dia emang lembut. Nah, kalau yang buat hard, dia biasanya terbuat dari kayu nih. Jadi dia lebih keras juga karena dari kayu. Terus biasanya si double hooknya di belakang. Dan biasanya mainnya kalau si yang hard frog ini dia agak-agak lompat, jadi kayak kodok berenang gitu. Ada percikan-percikan yang lebih berisik kalau misalnya yang hard frog. Saya mau coba hard frognya. Nah, ini buatan teman-teman kita nih dari Bangka. Jadi dia mancing sendiri, bikin umpan sendiri. Dan ini nggak diperjualbelikan, cuma buat teman-teman pemancing aja. Pencarian toman pun kami lakukan kembali. Berulang kali secara bergantian kami melemparkan umpan ke titik sasaran yang kami yakini ada ikannya. Perhatikan gambar ini. Strike gede! Strike gede! Strike! Dengan ganas seekor toman menyambar umpan froggy saya. Joran pun melengkung ditarik ikan. Iya, gue rekam deh. Kecil deh, apaan kecil? Namun ternyata hanya seekor toman berukuran sedang yang berhasil saya naikkan. Strike! Lumayan, tambah lumayan. Gile, saya bener-bener berurutan nih dapetnya. Dari mulai kecil, remaja, ini lumayan dewasa nih. Nih, tomannya lumayan remaja nih. Tadi ya kalau yang ciri-cirinya nih, kalau misalnya yang kecil banget dia masih garis aja warnanya, karena garisnya warna merah sama hitam. Nah, kalau yang remaja nih udah mulai ada sedikit corak, dan tapi garisnya belum putus-putus, masih nyambung. Nah, yang atasnya. Nah, kalau misalnya udah dewasa, biasanya dia lebih coraknya lebih kelihatan lagi. Kadang ada warna ungu, ada yang hijau, ada yang merah, dan lebih cantik biasanya batiknya. Kita mau rilis nih biar dia dewasa dulu. Oke, Cak.
Kembali perahu sebelah mendapat sambaran. Selain perkembangbiakan yang sangat cepat, toman termasuk berkembang biak sangat banyak dalam sekali bertelur, sehingga populasinya di suatu sungai, rawa atau danau menjadi dominan dan mengalahkan spesies lain yang sebelumnya telah ada di tempat tersebut. Contohnya di sungai ini, dulu sekitar 20 tahun yang lalu masih mudah ditemui ikan arwana di sini. Tapi setelah ikan toman datang, hampir mustahil menemukan arwana di sini. Mancing mania, mantap. Nih, karena si toman ini jenis predator, jadi biasanya dia menunggu mangsanya. Jadi kalau misalnya kayak di arus-arus yang agak sedikit agak kencang, biasanya dia di pinggir nih. Biasanya si ikan-ikan kecil kan minggir nih kalau misalnya arusnya lagi deras. Nah, biasanya di situ toman lebih banyak dia nunggu umpannya. Terus juga di ranting-ranting, di bawah-bawah ranting. Terus kalau misalnya di semak-semak nih, biasanya di daerah yang sedikit terbuka, biasanya kita lemparnya ke situ. Jadi kayak ada lubang-lubang semak itu, kita lempar situ, biasanya emang dihajar sama toman, dimakan umpan kita. Seperti tidak ada habisnya, toman kembali melahap umpan kami. Kali ini giliran Thomas yang beraksi. Angler asal Bangka ini memang sudah sangat mengerti karakter ikan toman di daerah Bangka Selatan ini. Dengan mudah ia menaklukkan perlawanan giant snakehead ini ke atas perahu. Mancing mania, mantap. Tidak mau kalah dengan yang lain, Wicak ikut mencicipi tarikan toman Bangka. Reporter mancing mania ini nampaknya sudah gatal ingin mencoba tarikan yang menjadi hama beberapa negara. Mantap. Mantap. Yeay. Ya, kecil lah. Alhamdulillah. Di perahu sebelah, Putra menjadi yang terbanyak dalam perolehan tarikan ikan. Dengan piranti yang sangat mumpuni, ia sangat yakin karena dengan mudah mengalahkan si ikan bergigi tajam ini. Mancing mania, mantap. Sepertinya memang Sungai Bangka Selatan ini memang dipenuhi dengan ribuan atau mungkin jutaan toman. Dengan mudah saya kembali mendapat sambaran. Strike! Lompat loh, ini baramundi nih. Ikan toman memang lebih senang mencari makan pada siang hari. Dan nampaknya saya dan teman-teman mendapatkan waktu yang terbaik untuk memancing. Dia, saya kembali mendapatkan toman di perahu ini. Nih, salah satu ikan predatornya sungai, toman, giant snakehead. Kenapa disebut giant snakehead? Karena memang dia bisa besar banget, bisa sampai puluhan kilo. Ini salah satu ikan predator yang di beberapa tempat jadi hama, jadi dia ngerusak ekosistem yang ada di sungainya. Ini udah lumayan. Ini kalau yang udah segede ini udah mulai sangar nih. Dia mulai makan apa aja yang ada di depannya nih. Lihat giginya. Warnanya hitam agak hitam ya. Agak hitam nih sebenarnya walaupun ada ungu-ungunya nih. Jadi biasanya kalau ikan-ikan sungai ini warnanya ngikutin jenis warna airnya. Jadi di sini tuh warna airnya gelap. Jadi ikannya pun lebih terlihat hitam.
Inilah spot ideal untuk memancing toman. Lebar sungai yang tidak terlalu besar, menjalankan perahu dengan sistem drifting atau bisa juga dengan mendayung dan tidak menyalakan mesin sehingga tidak membuat ikan takut atau lari. Adanya ranting-ranting yang telah lama terendam air atau adanya rerumputan di pinggir sungai, biasanya ikan predator berada di sana. Pembuat umpan Froggy yang kami pakai pun akhirnya merasakan umpan buatannya sendiri dimakan ikan. Di belakang perahu, Asyung pun ikut merasakan tarikan ikan. Fish on. Karena spot air sungai bercampur dengan rumput, Siung sempat dibuat kesulitan oleh Toman yang berusaha melepaskan diri dari hook dengan berlindung di bawah rumput. Namun dengan pengalaman yang mumpuni, ia berhasil mendaratkan ikan ke atas perahu. Mantap kok! Mancingannya mantap. Tap. Tidak mau kalah dengan Siung yang berada di belakang perahu, Thomas pun membalas dengan strike di depan perahu. Fish on! Hoho, ternyata ikan memberikan perlawanan. Mungkin bukan ikan kecil yang menyambar umpannya. Walau berukuran tidak terlalu besar, namun ikan di sini mempunyai tarikan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan oleh cukup derasnya aliran sungai. Ya, toman lagi. Mancing mania. Mantap. Di perahu terpisah, Harry juga tidak mau ketinggalan. Fish on. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menandingi perlawanan ikan. Akhirnya tidak berapa lama ikan berhasil dinaikkan. Mancing mania mantap. Ya, ini mulai sore nih, kayaknya ikannya mulai makan. Dan emang rata sih, rata-rata nggak ada yang terlalu besar juga. Dan rata-rata emang teman-teman masih remaja ya. Ini belum terlalu besar, tapi banyak banget, ramai banget. Jadi dari pagi sampai sore nih potensi strike-nya gila banget, nggak pernah berhenti, selalu dimakan umpan-umpan kita.